Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali pada kebaktian kebangunan rohani yang bertemakan kasih Kristus yang luar biasa. Puji Tuhan karena kita telah memasuki malam yang ketiga oleh karena berkat Tuhan, sehingga kita semakin diberkati oleh firman-firman yang sangat menguatkan. Dan di malam yang pertama kita telah belajar tentang kasih Kristus yang luar biasa mengajar saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita memahami bahwa Kristus telah mengajar kita, yaitu melalui Alkitab. Alkitab adalah buku yang telah mengajak kita untuk kita percaya kepada Tuhan melalui iman, sehingga kita selalu hidup dalam penuh pengharapan untuk berharap selalu kepada Tuhan. Di malam yang kedua, kita juga telah mempelajari tentang kasih Kristus yang luar biasa memelihara saya. Tadi malam kita telah belajar bagaimana tubuh kita adalah Ka'bah Kristus. Apa yang kita makan, ya itulah kita, kata pelajaran tadi malam. Jadi saudara-saudara yang kekasih, tubuh kita ini harus kita jaga. Jangan kita biarkan sehingga kita tidak menghargainya dan kita menjadi tidak sehat. Jadi dengan tubuh yang sehat, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Dan pada malam hari ini, kita akan mempelajari tentang kasih Kristus yang luar biasa menuntun saya. Saudara-saudara yang kekasih, the new normal. Sekarang semua orang telah hidup dalam era new normal. Apa yang terjadi dengan new normal ini? Beberapa bulan yang lalu kita semua dikagetkan oleh satu virus, yaitu COVID-19. Sebenarnya saya tidak mengerti dulu itu waktu pertama kali dengar, oh COVID-19, corona. Tapi lama-kelamaan sepertinya virus ini telah membuat banyak orang ketakutan. Bagaimana tidak ketakutan? Orang yang kita kasihi, orang tua kita, teman kita, sanak saudara kita, tanpa kita sadari, tiba-tiba mereka mengalami sakit dan akhirnya mereka meninggal dunia. Setelah kita dengar hasilnya dari rumah sakit, oh ternyata dia terpapar virus corona. Sehingga semua orang akan menjadi ketakutan oleh karena virus ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sehingga banyak negara melakukan lockdown ataupun beberapa tempat membuat PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan juga ada hal-hal yang membuat kita melarang anak-anak, orang tua untuk tidak usah keluar rumah karena bahaya, takut virus COVID-19 ini. Sampai akhirnya Presiden kita, Presiden Jokowi, melihat keadaan negara kita Indonesia ini bisa berbahaya karena sangat mengganggu perekonomian, sehingga dia mengambil keputusan untuk membuka cara hidup kita yang baru dengan the new normal tersebut. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, new normal ini mempunyai aturan-aturan. Aturan-aturannya apa dalam kehidupan kita ini? Kita harus menggunakan masker. Saya kebetulan tinggal di Kota Kupang. Nah, di Kota Kupang ini kita tidak boleh bebas untuk masuk ke daerah-daerah tertentu karena kita harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, kita tidak boleh masuk atau kita tidak boleh berada di sana. Masuk ke tempat-tempat yang ramai, di pasar saja, itu kami harus menggunakan masker karena banyak ada Satpol PP yang mengkontrol apakah masyarakat di Kota Kupang ini menggunakan masker atau tidak. Itu salah satu cara hidup kita di era new normal ini. Lalu yang berikutnya, cuci tangan. Kita harus membiasakan diri untuk cuci tangan atau hidup sehat melalui kebersihan, yaitu dengan cuci tangan. Jadi waktu saya kebetulan ingin membeli makanan di sebuah toko, di tas saya ada hand sanitizer ya. Lalu saya coba bersihkan tangan saya dengan hand sanitizer tersebut. Lalu saya dengan percaya diri saya mau masuk ke toko itu. Lalu satpam yang di depan toko bilang, ibu tidak boleh masuk karena ibu belum cuci tangan.
Saya bilang, loh Pak, kan Bapak udah lihat saya pakai hand sanitizer. Tidak bisa Ibu, tidak cukup. Ibu harus cuci tangan. Setelah itu baru Ibu pakai hand sanitizer. Jadi sekarang cuci tangan itu sangat penting. Itu kehidupan kita di new normal. Lalu social distancing. Social distancing ini yaitu adalah kita hidup dengan jaga jarak secara fisik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita berada di gereja juga, duduk sudah tidak bisa lagi untuk berdekatan. Saudaraku yang kekasih, kami di Pulau Sabu, di Nusa Tenggara ini, kami mempunyai satu kebiasaan, yaitu kalau bertemu kami akan dekat dan kami akan berciuman. Tapi saudara-saudara, itu sekarang sudah tidak bisa lagi kami lakukan di Kupang ini, karena sudah semua harus jaga jarak. Itulah kehidupan di new normal ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini semua adalah pilihan. Karena kalau kita tidak mengikutinya, kita bisa terpapar virus dan kita akhirnya menjadi sakit. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, virus corona atau COVID-19 ini sangat menakutkan atau mengganggu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saudara-saudara tahu bahwa ada satu virus yang paling berbahaya di atas muka bumi ini. Virus yang paling membuat kita menderita, yaitu virus dosa. Saudara-saudara tahu apa itu dosa? Kita akan lihat. Dosa adalah setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 6. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah kita begitu baik ya. Allah kita begitu mengasihi kita. Kenapa? Oleh karena dosa melanggar hukum Allah, tapi Allah tidak pernah mau membiarkan kita menderita oleh karena dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab Allah kita adalah Allah yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8b mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dia tidak mau saya, saudara, menderita oleh karena virus dosa yang mematikan ini, yang membuat hidup kita susah. Saudara-saudara, ada seorang muda yang datang kepada Tuhan. Dia seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus. Dia tanya, Yesus, hukum mana yang paling utama? Lalu Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 28. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu Yesus melanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan kita begitu mencintai kita, sehingga Dia telah memberikan hukumnya, memberikan batasan-batasan untuk sesuatu yang kita lakukan. Karena itu adalah membuat kita menjadi lebih berbahagia di atas dunia ini sambil berjalan bersama dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa jabarannya tentang kasih kepada Allah yang adalah hukum yang pertama dan juga kasih kepada manusia? Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 dikatakan, kita mulai dari ayat 3 ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ayat 3, yang juga merupakan hukum pertama. Lalu di ayat yang keempat dan 5a,
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu merupakan hukum yang kedua. Dan kita akan melihat hukum yang ketiga di ayat 7 dari Keluaran 20. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu adalah hukum yang ketiga. Dan hukum yang keempat, kita akan lihat di dalam Keluaran 20 ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keempat hukum yang pertama ini adalah hukum yang mengajak kita untuk mengasihi Tuhan kita, mencintai Tuhan kita. Dan di hukum yang kelima, kita akan melihat di ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan hukum yang keenam, di ayat yang ke-13, jangan membunuh. Hukum yang ke-7 ayat ke-14, jangan berzina. Hukum yang ke-8 ayat ke-15, jangan mencuri. Hukum yang ke-9 ayat yang ke-16 dari Keluaran 20, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10 dari Keluaran 20 ayat 3-17 ini terdapat di ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu adalah tentang kita mengasihi sesama kita, seperti ayat yang tadi kita baca di dalam Matius 22 ayat 39, yaitu hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan keadaan COVID-19 ini, banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di Kota Kupang ini kami mempunyai anggota jemaat yang dia bekerja sebagai seorang perawat. Lalu dia mempunyai ayah dan ibu yang umurnya sudah 65 tahun. Jadi sudah disebut orang tua yang memang harus berada lebih banyak di rumah ya daripada di luar rumah karena sudah banyak sekali umurnya. Jadi anak ini setelah adanya COVID ini akhirnya dia harus mengambil tempat untuk dia tinggal sendirian di sana. Kenapa saudara? Supaya kalau dia pulang dari rumah sakit, dia tidak pulang ke rumahnya dan dia mengkarantina dirinya sendiri di rumah tersebut. Kenapa dia melakukan itu saudara? Itu aturan yang diberikan oleh pemerintah dan juga aturan yang diberikan untuk keselamatan kita, keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena kasihnya kepada bapak dan ibunya, dia akhirnya harus rela untuk tinggal sendirian atau seorang diri untuk karantina mandiri agar orang tuanya ataupun orang yang ada di sekelilingnya tidak terpapar oleh virus corona ini. Jadi karena kasihnya kepada orang tuanya, makanya dia mengikuti aturan-aturan yang ada. Demikian juga saudara-saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi aturan-aturan, hukum-hukum yang telah dibuat itu diikuti oleh nona ini oleh karena dia mencintai ayahnya. Dan dia juga mencintai Tuhannya karena dia hidup menurut dengan aturan yang telah ditentukan. Jadi kalau kita mencintai Tuhan kita, kita pasti akan menuruti segala perintah-perintahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada satu ilustrasi, ini juga kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kami di dalam suatu jemaat, ada seorang anak kecil. Dia waktu itu berumur 2 tahun. Jadi kalau teman-temannya atau kita, orang-orang tua kadang-kadang ya tidak bisa dipungkiri melihat anak kecil, ayo adik ini permen. Lalu dia akan bilang, tidak. Nah, lalu kita pikir begini, oh itu mungkin spontanitasnya dia untuk mengatakan tidak terhadap permen. Nanti kalau sudah besar juga dia sudah tahu enaknya permen, dia pasti mau. Ada seorang ibu yang berkata demikian. Di umur dia yang mulai 5 tahun, kita tawarkan lagi permen. Adik ini permen. Dia bilang, enggak, aku enggak suka permen. Di umur dia yang sudah 5 tahun. Di saat dia sudah menginjak remaja, di mana semua orang-orang menyukai permen ya atau coklat. Di saat dia sudah menginjak remaja dan dia mulai besar, makin besar lagi SMA. Setiap kali saya tawarkan permen atau teman-teman yang lain menawarkan permen atau makanan yang manis lainnya, dia bilang, tidak, saya tidak suka. Kenapa? Akhirnya kita coba bertanya, kenapa kamu tidak mau? Dia bilang, mama saya bilang kalau permen itu tidak baik karena nanti bisa merusak gigi. Jadi anak ini sangat menurut terhadap ibunya karena dia percaya bahwa ibunya itu memberikan nasihat yang terbaik bagi dia. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Hukum yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus percaya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, menuruti firman Tuhan itu merupakan satu kebahagiaan untuk kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan kita dengan kita menuruti perintah-perintahnya. Dan anak yang kecil ini yang tidak suka permen, sampai besar sekarang dia sudah bersekolah dan kuliah, maksud saya, dia sudah kuliah, sudah dewasa. Dia tidak suka permen. Dia selalu merasa bahagia hidupnya. Tidak ada sepertinya tekanan dalam hidupnya bahwa, aduh saya kenapa ya tidak boleh makan permen. Itu tidak ada. Dia bahagia dan dia menuruti segala perintah yang ibunya ajarkan itu dengan kebahagiaan. Karena bagi dia itu tidak berat. Itu biasa-biasa saja. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mencintai Tuhan kita, maka kita akan berada dalam titik ini. Bahwa mengikuti perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, adalah seorang pendusta. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk kita dapat lebih mengenal Dia, sehingga perintah-perintah yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Keluaran 20 ayat 3-17 itu akan kita lakukan dengan sukacita. Kita akan lakukan dengan kasih kita yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Kita akan lakukan dengan rasa kasih yang tulus kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, apabila kita melakukannya, kebahagiaan akan menjadi bahagian kita semuanya. Saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan, dikatakan bahwa itu hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Itu zaman dulu. Apa benar begitu? Saudara-saudara, saya mau katakan, kata-kata yang mengatakan bahwa hukum tidak berlaku lagi, itu adalah perkataan yang sangat keliru. Kenapa sangat keliru? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa.
Di dalam Matius 5 ayat 17, dia mengatakannya kepada kita. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia malahan datang untuk menggenapinya. Jadi kalau dikatakan bahwa hukum sudah tidak berlaku, itu sangat keliru, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara tahu bahwa setiap kali kita melanggar hukum Allah, itu adalah dosa. Virus yang bisa mematikan lebih berbahaya dari virus yang ada sekarang ini. Karena apa? Virus dosa itu membuat kita begitu menderita. Virus dosa membuat kita saling menyakiti satu dengan yang lain, yang membuat kita semakin menderita dan sedih dalam menjalani kehidupan kita. Virus dosa telah mengancam kebinasaan hidup saya dan saudara. Saudara-saudara tahu, virus ini tidak bisa dianggap enteng. Virus ini sangat berbahaya bagi saya dan saudara. Tapi saudara-saudara, sekalipun saya dan saudara mendukakan hati Tuhan, kenapa? Kita tidak mengasihi Tuhan sehingga kita tidak menuruti perintahnya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti perintahnya. Tapi kita sering sekali menyakiti hati Tuhan. Kita sering mengecewakan Dia. Kita malahan sepertinya hidup dalam kesenangan di saat Tuhan berduka. Walaupun demikian, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, di saat kita mengecewakan Tuhan kita, Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan telah memberikan hukumnya kepada kita. Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia memberikan hukumnya kepada kita. Tapi kita tetap masih suka mengecewakannya. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mau membiarkan saya dan saudara menderita. Tuhan tidak mau melihat saya dan saudara tidak memiliki kebahagiaan. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan tetap mau untuk mengajak kita datang kepadanya. Karena apa? Tuhan selalu bilang, yang hukum saya berikan ini itu tidak berat. Kasih Tuhan selalu menuntun kepada penurutan, bukan kepada pelanggaran. Dia tetap menyertai saya dan saudara. Untuk saya dapat hidup, untuk hidup bukan untuk melanggar, tapi hidup kepada penurutan. Tuhan kita begitu mengasihi saya dan saudara. Dan itu harus kita pegang dengan iman dalam kehidupan kita. Saudara-saudara tahu, di dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara, Tuhan selalu mengajak saya dan saudara untuk kita percaya bahwa dengan Tuhan kita bisa menjalani semua yang Tuhan inginkan dan menuruti perintah Allah, dan kita hidup dengan iman yang kita berikan kepada Yesus. Tapi kita harus tekun. Dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudaraku, orang-orang kudus itu yang mana? Orang-orang kudus adalah orang-orang yang mau hidup dituntun oleh perintah Allah, menuruti perintah Allah. Ini adalah orang-orang seperti saya dan saudara, orang-orang yang penuh kebahagiaan oleh karena kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mengikuti perintahnya supaya kita berbahagia, supaya kita ada di dalam rombongan orang-orang kudus yang menuruti perintahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Di saat kita melanggar hukum Allah, kita mengecewakan Tuhan. Hal yang paling membuat saya terkagum-kagum terhadap Allah Huas semesta alam. Kita mendukakan Dia, tetapi Dia selalu memanggil saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Dia selalu mengajak saya dan saudara untuk mendekat terus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mempunyai hubungan yang akrab, menuruti perintahnya, sehingga perintahnya itu tidak akan lagi kita rasakan berat. Saudara-saudaraku, apabila kita mencintai seseorang, keinginan dari seseorang itu kita lakukan tidak akan terasa berat. Seorang ibu, apabila seorang anaknya hanya meminta tolong, mama minta minum, kita kasih air minum itu walaupun kita misalnya dalam keadaan yang kurang sehat, kita rasa tidak berat karena kita mencintai dia. Demikian juga dengan kita. Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mencintai Tuhan. Supaya apa? Hukum-hukum yang Dia berikan untuk kita lakukan, kita tidak akan pernah lagi merasa berat. Oleh karena kita mencintai Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Dengan kejadian-kejadian yang ada sekarang ini, Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia tidak akan lagi lama untuk datang menjemputkan saya dan saudara. Dia telah mengajak saya dan saudara untuk datang kepadanya setiap hari untuk mencintainya. Tuhan begitu mencintai saya dan saudara. Tuhan hanya meminta saya dan saudara untuk mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, agar kita dapat berjalan di hukum-hukumnya dan kita dapat hidup lebih berbahagia, berjalan dengan Tuhan, sehingga bila mana waktu Tuhan datang, kita didapati setia untuk berjalan bersama dengan Tuhan, setia mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan menuruti segala hukum-hukumnya. Kita didapati setia karena kita tetap menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemputkan kita masuk ke dalam kerajaan-Nya yang penuh kebahagiaan. Tidak akan ada lagi kesusahan. Saudara-saudaraku, Tuhan begitu rindu untuk mengajak saya dan saudara ada di sana, di surga, di tempat yang Tuhan sediakan untuk kita bersama-sama hidup dengan Tuhan yang begitu mencintai kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, apabila saudara-saudara mau untuk mencintai Tuhan, mengambil keputusan untuk hidup mencintai Tuhan mulai dari saat ini, saya undang saudara untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, firman yang telah kami dengar mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami dapat hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah memberikan hukum-hukum-Mu kepada kami. Dan apabila kami mengasihi-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan hukum-hukum itu tanpa kami merasa berat, oleh karena kami mencintai-Mu. Bapa, tolonglah kami untuk kami dapat lebih mencintai Tuhan melebihi apapun yang ada di atas dunia yang fana ini. Ajarkan kami untuk kami mempunyai keputusan untuk mencintai Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, karena tidak ada lagi yang lain di atas dunia ini yang kami ingin kecuali Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mau untuk memanggil kami datang kepadamu. Terima kasih oleh karena pengorbanan-Mu untuk mati menebus kami. Terima kasih janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami bila mana kami selalu mendukakan hati-Mu. Karena kami berdoa melalui satu nama yang indah, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.